Belakangan ini, jagat politik nasional kembali dihebohkan. Seruan "Tobat Nasuha" dari Cak Imin tiba-tiba menjadi bola panas yang memantul ke berbagai arah. Tidak butuh waktu lama, dua tokoh penting, Bahlil Lahadalia dan Raja Juli Antony, langsung merespons dengan sentilan yang tidak kalah tajam. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ketiga tokoh ini saling berbalas pernyataan? Mari kita kupas tuntas. Awal mula pernyataan Cak Imin. Semuanya berawal dari pernyataan Cak Imin dalam sebuah forum terbuka. Dengan nada serius namun menohok, ia menyebut bahwa para pejabat yang terlibat dalam berbagai kebijakan merugikan rakyat harus melakukan tobat nasuha. Ia menekankan bahwa bangsa ini tidak akan maju jika para pemimpinnya tidak jujur dan tidak mau introspeksi. Cuplikan orasi diperjelas. Kalau sudah salah, ya tobat nasuha. Jangan pura-pura bersih. Padahal kebijakan bikin rakyat susah, ujar Cak Imin. Seruan ini langsung mengundang reaksi keras. BAHLILLAHADALIA, sentilan pertama. Mendengar pernyataan itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi tokoh pertama yang buka suara. Dengan gaya khasnya yang lugas, Bahlil menilai bahwa tidak semudah itu menunjuk siapa yang harus tobat. Cuplikan gaya narasi. Kalau bicara tobat, semua manusia wajib. Tapi jangan seolah menyalahkan orang lain saja, ucap Bahlil. Pernyataan ini dipandang sebagai balasan halus namun penuh makna. Bahlil seakan ingin mengingatkan bahwa perbaikan bangsa bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan bersama. Raja Juli Antony masuk arena. Tak lama berselang, Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antony, ikut memberikan komentar. Sentilan yang ia lontarkan bahkan terdengar lebih pedas. Narasi tambahan, tobat itu penting, tapi jangan hanya dijadikan materi politik. Mending fokus kerja, ujar Raja Juli. Kalimat ini membuat suasana politik makin memanas. Banyak yang menganggap Raja Juli sedang membalas dengan cara yang lebih frontal. Publik merespons, meledak di media sosial. Tak butuh hitungan jam, pernyataan tiga tokoh ini sontak viral. Media sosial penuh dengan komentar yang beragam. Ada yang mendukung Cak Imin, ada yang menyanggah, dan ada juga yang memuji keberanian Bahlil serta Raja Juli. Potongan komentar publik, mantap, tobat itu buat semua. Sentilan Bahlil ngeri, Raja Juli langsung nyenggol balik. Pertarungan narasi ini membuat politik tanah air semakin ramai. Analisis, apa makna di balik seruan itu? Jika dicermati, seruan tobat nasuha dari Cak Imin mengandung pesan politik moral. Tetapi, respons dari Bahlil dan Raja Juli lebih menekankan pentingnya fokus pada kerja nyata ketimbang saling menuding. Disinilah publik melihat bahwa masing-masing tokoh sedang membangun citra politik masing-masing. Siapa yang lebih bijak? Siapa yang lebih berani? Siapa yang lebih siap menghadapi sorotan? Dampak politik. Mendekati tahun krusial, pertukaran sentil ini juga muncul di momentum yang sensitif, persiapan menuju agenda politik besar Indonesia. Setiap pernyataan bisa berdampak pada citra, dukungan massa, hingga peta koalisi. Apakah seruan Cak Imin hanya himbauan moral, atau ada pesan politik yang lebih dalam? Dan apakah balasan dari Bahlil dan Raja Juli merupakan refleksi ketidaksepahaman atau sekadar cara untuk menyeimbangkan opini publik? Setelah pernyataan tiga tokoh ini viral, para pengamat politik mulai memberikan pandangannya. Menurut sejumlah analis, pernyataan Cak Imin masuk dalam kategori seruan moral, sementara respons Bahlil dan Raja Juli condong ke arah pembelaan kinerja. Pengamat menyebut bahwa konflik seperti ini bukan sekadar adu ujaran, tetapi juga adu panggung. Di tahun-tahun politik, setiap kata memiliki tujuan tersirat, dari membangun posisi tawar hingga memperkuat citra sebagai pemimpin massa depan. Perdebatan ini pun membuka diskusi lebih luas. Apakah pejabat harus lebih sering menegur secara langsung? Atau menjaga pernyataan agar tidak memicu sentimen politik baru? Jejak digital. Rekaman pernyataan yang tak terhapuskan. Di era digital, satu kalimat saja bisa menjadi repost, potongan video pendek, hingga meme yang beredar ribuan kali. Seruan tobat nasuha dari Cak Imin kini menjadi salah satu frase yang digunakan netizen untuk menyindir berbagai isu. Begitu pula sentilan Bahlil dan Raja Juli. Rekaman jawaban mereka terus muncul di TikTok, Instagram Reels, termasuk debat di kolom komentar.
Dunia digital memberikan panggung baru yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh para tokoh politik. Dampingan partai dan pendukung. Partai politik pun mulai bergerak. Beberapa pendukung Cak Imin membela bahwa ajakan tobat adalah hal baik dan tidak menargetkan individu tertentu. Mereka menilai kritik moral harus disampaikan demi kebaikan bangsa. Di sisi lain, pendukung Bahlil dan Raja Juli melihat bahwa sentilan mereka adalah bentuk kejernihan berpikir, fokus bekerja lebih penting daripada sibuk melontarkan retorika. Benturan opini ini semakin memperlebar jarak antar blok pendukung di dunia maya. Media massa masuk ke arena. Media nasional tak tinggal diam. Berbagai portal berita besar menjadikan isu ini sebagai headline. Judul-judul berita dengan nada panas mengisi halaman trending, memperbesar eskalasi perdebatan. Setiap media memotret dengan angle berbeda. Ada yang menyoroti keberanian Cak Imin, ada yang menonjolkan ketegasan Bahlil, dan ada yang memuji sikap Rajuli yang disebut selalu berani berbicara apa adanya. Badai pemberitaan ini menjadikan isu semakin besar dari yang mungkin diniatkan. Psikologi politik. Mengapa kata-kata penting? Di balik drama politik ini, ada aspek psikologis yang menarik. Peneliti menyebut bahwa pernyataan publik yang bersifat moral seperti tobat nasuha cenderung memicu reaksi emosional, terutama dari mereka yang merasa disindir meski tidak disebut. Sementara sentilan balik dari pejabat lain menunjukkan mekanisme pertahanan diri dalam politik, sikap untuk menegaskan bahwa mereka tidak dalam posisi menerima tudingan. Disinilah politik Indonesia menjadi panggung psikologi sosial yang sangat dinamis. Akar masalah, apa yang sebenarnya dikritik? Jika ditelusuri lebih jauh, seruan Cak Imin bukan muncul tanpa sebab. Ia menyoroti adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran dan menimbulkan keresahan masyarakat. Mulai dari masalah ekonomi, isu lapangan kerja, sampai proyek-proyek pembangunan yang dianggap tidak transparan. Ketika kritik moral bertemu dengan pembelaan kinerja, benturan pun tak terhindarkan. Reaksi kader daerah, gelombang di tingkat akar rumput. Tidak hanya pusat, pernyataan ini sampai ke telinga kader daerah. Beberapa tokoh lokal menilai bahwa dinamika ini menjadi cermin bahwa elit politik harus lebih berhati-hati berbicara. Kader partai pun mengungkapkan harapan agar pernyataan antar elit tidak memicu konflik berlebihan yang bisa berdampak pada hubungan antar partai di tingkat bawah. Namun sebagian lainnya justru melihatnya sebagai panggung baru untuk memperlihatkan karakter masing-masing tokoh. Pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Setiap pernyataan tokoh besar pasti membentuk opini publik. Seruan tobat nasuha menjadi amunisi bagi yang ingin melihat perubahan dalam pemerintahan. Sementara balasan dari Bahlil dan Raja Juli memperkuat citra bahwa mereka adalah pejabat yang siap menghadapi kritik dengan terbuka. Pertarungan narasi ini terus berkembang, dan publik tetap menunggu apa langkah berikutnya. Peluang rekonsiliasi atau memanas. Sampai pada titik ini, banyak yang bertanya, apakah ketiga tokoh ini akan meredakan suasana atau justru mempertegas sikap masing-masing. Sejumlah analis menilai ada peluang rekonsiliasi melalui pertemuan antar tokoh atau konferensi pers bersama. Namun, tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa masing-masing tokoh sedang membangun panggung sendiri, sehingga ketegangan justru berpotensi meningkat. Politik Indonesia selalu penuh kejutan. Harapan di tengah panasnya narasi. Meski perdebatan ini panas, rakyat tetap berharap bahwa ada hikmah yang bisa diambil. Kritik moral, pembelaan kinerja, dan sentilan-sentilan politik hendaknya menjadi sarana memperbaiki negara, bukan sekadar saling serang. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas namun bijak, kritis namun tetap fokus kerja, dan berani namun tetap merangkul. Pada akhirnya, rakyatlah yang menjadi hakim. Dan sejarah akan mencatat siapa yang bekerja, siapa yang bicara, dan siapa yang benar-benar membawa perubahan. Menuju maturitas politik Indonesia, pertukaran komentar antara Cak Imin, Bahlil, dan Raja Juli menunjukkan bahwa komunikasi politik Indonesia semakin terbuka. Namun, di balik semua itu, rakyat tentu berharap agar para pemimpin tidak hanya saling menyentil, tetapi benar-benar bekerja untuk menghadirkan solusi. Seruan tobat nasuha seharusnya menjadi ajakan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kebijakan, dan memperbaiki tata kelola negara. Begitu pula balasan dari para pejabat yang lain.
hendaknya diarahkan untuk menjaga profesionalitas dan fokus pada kerja nyata. Pada akhirnya, rakyatlah yang menilai, apakah drama politik ini membawa manfaat, atau justru menjadi hiburan sesaat di tengah keresahan. Yang jelas, dinamika politik terus bergerak, dan kita semua berharap, bukan hanya pernyataan keras yang muncul, tetapi juga tindakan nyata demi Indonesia yang lebih baik.